Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Penguasaan bola yang tinggi ya tidak mestinya harus bisa memenangkan pertandingan. Itu bukan sebuah jaminan. Ya, ini yang terjadi dalam duel di St. James Park antara Newcastle United sebagai tuan rumah menghadapi tamunya PSG Paris Saint-Germain. PSG dengan Mbappe-nya boleh diunggulkan, boleh difavoritkan. Hasil akhir yang menentukan. Mereka memang hanya kecil. Newcastle itu dalam penguasaan bola 26%. Ya, berbanding dengan 74% dari PSG. Tapi tidak mengurangi bagaimana semangat, motivasi yang dilakukan oleh anak-anak Eddie Howe ini. Bahkan di akhir laga mereka membantai PSG yang lebih difavoritkan dengan tidak tanggung-tanggung. 4-1. Menariknya, 2 dari 4 gol Newcastle itu diciptakan oleh 2 pemain belakang mereka, Daniel Burn dan Fabian Schär. Luar biasa. Sementara 2 gol lainnya diciptakan oleh Miguel Almiron dan Shane Longstaff. Ini 2 yang berada di garis lebih ke depan ya. Shane Longstaff atau pemain gelandang dan Almiron ini salah satu kekuatan yang ada di lini serang ya. Walaupun di sana Newcastle masih punya Alexander Isak juga, tapi Isak sekarang tidak bisa membuat gol, tapi gol itu datang dari pemain belakang. Nah, bermain mereka begitu rapat. Eddie Howe tahu bahwa PSG ini akan coba untuk bisa mengendalikan permainan. Ya, itu yang tergambar dalam statistik di mana mereka sampai 74%. Tetapi yang diterapkan oleh Eddie Howe adalah mereka bermain lebih dalam, lebih rapat, tidak memberikan ruang sama sekali oleh pemain-pemain PSG ini untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam. Bruno Fernandes bermain bagus, Sandro Tonali di tengah, Longstaff. Ini pemain-pemain yang bagus. Ya. Trippier di belakang, Schär. Ya, ada Jamal yang bermain oke dengan Daniel Burn. Ya, di samping penjaga gawang Nick Pope. Semua bermain yang sangat disiplin. Menjaga daerah, menjaga lawannya. Ini membuat pemain-pemain PSG, ya, termasuk Mbappe sendiri itu merasa frustrasi sepanjang laga. Dan kita bisa melihat counter attack yang dilakukan oleh Newcastle itu sangat mematikan. Dan mereka bisa mendapatkan hasil yang baik setelah Almiron bisa membuka keran gol mereka ya di awal-awal pertama, dan gol belasan hanya dibuat oleh Lucas Hernandez ya, pemain PSG. 4 gol luar biasa disambut dengan gegap gempita oleh pendukung di St. James Park, dan ini yang melambungkan Newcastle United sebagai pimpinan grup F, karena sebelumnya mereka bermain imbang dengan Milan ketika mereka tandang ke Milan. PSG memang dalam pertandingan pertama bisa menang melawan Dortmund, tapi dengan kekalahan ini mereka ada di peringkat kedua. Di atas Newcastle, PSG, baru Milan dan Dortmund. Jadi memang 2 ini yang lebih diunggulkan saat ini untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Kalau melihat dari apa yang sudah dimainkan, memang baru 2 pertandingan, tapi sudah di atas 2 tim ini akan sangat sulit. Milan yang agak berat setelah mengalami 2 kali hasil imbang. Pertama dengan Newcastle dan kemudian mereka bermain dengan 0-0 lagi melawan Borussia Dortmund. Ini yang menjepit mereka. Ya, karena mereka masih akan ke Newcastle juga. Mereka harus berhadapan dengan PSG. Jadi ini perjuangan yang berat bagi AC Milan. Oke, ya dari grup F ini kita coba melihat dengan grup G, karena memang saya hanya fokus di 2 grup ini. Walaupun ada banyak pertandingan yang dimainkan kemarin, tetapi di grup G Leipzig gagal untuk bisa mengalahkan Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola ini kembali terbang tinggi. Setelah sebelumnya mereka menghajar Red Star, sekarang giliran Leipzig di kandang Leipzig di Red Bull Arena. Kemenangan ini, ketambahan 3 poin, itu sudah melambungkan juga bagi Manchester City untuk memimpin klasemen di grup F, ya, di grup G dengan 6 poin. Dan saya pikir memang Manchester City akan lolos. Tinggal tunggu ya, apakah Leipzig akan bisa mendampingi, karena Leipzig sebelumnya juga bisa mengalahkan Young Boys ya pertandingan di matchday pertama. Dan saya pikir Leipzig akan bisa mendampingi Manchester City. Nah, dalam duel ini kembalinya pemain bertahan mereka yang dibeli dengan sangat mahal, Joško Gvardiol, pemain Kroasia ini sekarang kan sudah berlabuh di Newcastle. Dia salah satu andalan dari Leipzig sebelumnya ya. Dan dia sebelum masuk lapangan dia datang ya, sebelum masuk keluar dari lorong, masuk ke lapangan itu Gvardiol ini berjalan, kemudian memeluk satu demi satu mantan rekan-rekan dia yang pernah bersama dengan dia di Leipzig, dan dia menyalami semua. Ini sangat pemandangan yang sangat baik ya bagi Joško yang kembali datang ke Red Bull Arena. Ini tempat yang membuat karir dia berkembang dengan baik sampai Pep
bersama dengan manajemen City melirik dia dan mengambil dia untuk pindah ke Manchester City, dan Gvardiol tampil bagus ya, tidak tergantikan bermain di lini belakang bersama dengan Ruben Dias, Akanji di belakang ada Kyle Walker, dan mereka bisa mendapatkan 3 gol setelah Phil Foden mengawali gol pertama di menit ke-25 sebelum disamakan oleh Openda, tapi mereka bisa mendapatkan ada 2 gol di babak kedua. Nah, 2 gol bagi Manchester City di babak kedua itu dihasilkan oleh 2 pemain yang bangkit dari bangku cadangan. Ya, artinya ini sebagai super sub, Julian Alvarez dan Jeremy Doku. Ya, setelah Julian Alvarez bisa membuat gol ya, dan di menit 80-an tuh, mungkin 84, kemudian Jeremy Doku di injury time bisa membuat gol dia setelah mungkin dia bisa mengisi posisi dari Jack Grealish, karena di awal-awal itu Pep memainkan selain 4 pemain Ederson, ada Walker, ada Diaz di belakang, ada Akanji, bahkan Akanji sering lebih didorong sebagai gelandang bertahan untuk bermain di tengah dengan Rodri. Kemudian mereka masih punya Ricky Lewis, ini Ricky Lewis pemain muda, mereka yang membuat assist pertama dia di dalam pertandingan ini, dan ada gol pembuka dari Phil Foden. Kalau 3 yang berada di depan itu ada Bernardo Silva, Jack Grealish, dan Foden, dengan Erling Haaland yang berada di depan sebagai nomor 9. Saya belum ada pergantian-pergantian yang dibuat oleh Pep. Itu skema permainan ya, dengan 4-2-3-1 yang dimainkan melawan Leipzig, dan kalau bisa melihat memang wajar bagi Manchester City untuk bisa memenangkan laga. Mereka bahkan melepaskan 18 tembakan dengan 5 diantaranya on target, penguasaan bola 69%, sangat tinggi berbanding 31% dari Leipzig. Dan Leipzig di kandang di depan publik mereka hanya bisa menembak 3 kali, 1 diantaranya on target. Begitu sulit bagi Leipzig untuk bisa keluar dari tekanan tim tamu Manchester City yang mendominasi pertandingan ini dari semua aspek. Makanya saya bilang ini pantas, wajar kalau mereka bisa memenangkan laga dalam duel melawan Leipzig yang tidak berkutik sama sekali. Dan asik melihat permainan dari City ya dalam perpindahan bola mereka, bagaimana mereka bisa melakukan transisi permainan dari menyerang bertahan menyerang, kemudian membuild up serangan juga tertata dengan sangat rapi. Dan Gvardiol lagi-lagi ya, walaupun bermain dengan mantan klub, tapi dia tetap dengan profesionalis yang sangat tinggi, dia bermain sangat kuat, sulit ditembus oleh Yusuf Poulsen yang berada depan. Sebelum dia keluar ada Timo Werner yang masuk, ya Emil Forsberg juga ada di sana, Seiwald di gelandang tidak bisa berbuat apa-apa ya, termasuk dengan Openda. Walaupun Openda bisa membuat 1 gol, mereka tak berdaya, harus bisa menerima kekalahan dari tim tamu City yang sangat baik dalam pertandingan ini. Saya pikir City sudah pasti lolos dengan 2 kemenangan yang mereka capai dalam 2 laga. Sulit untuk bisa membendung pasukan Pep Guardiola ini untuk masuk ke fase gugur selanjutnya. Nah, hasil-hasil lain yang ada di UCL ya, itu ada Porto kalah di kandang dari Barcelona, dan Barcelona mendapatkan 2 kemenangan secara beruntun karena Antwerp sebelumnya dihajar mereka dengan 5 gol. Dan satu-satunya gol Barcelona diciptakan oleh Ferran Torres. Nah, kemenangan ini yang membuat mereka melenggang bagus dengan 6 poin. Sulit Barcelona bisa lolos ya di fase berikutnya. Ada pertandingan lain, Celtic kalah 1-2 dari Lazio. Ya, saya sudah bilang tadi Dortmund dan Milan 0-0, Red Star dan Young Boys bermain 2-2. Mereka berada ya di grupnya City dan juga Leipzig. Kemudian Antwerp kalah 2-3 dari tamunya Shakhtar Donetsk. Kemudian Atletico Madrid menang 3-2 atas Feyenoord. Itulah hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di UCL. Kita akan tunggu nantinya di matchday berikutnya, matchday ketiga, apa yang akan terjadi. Apakah ada perubahan-perubahan di klasmen sementara? Kita nantikan. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.